Hello everyone, it's me again, Mr. Vasco. Alright, today's video we're gonna be learning about the next part of pronouns. You guys ready? Let's check it out. Okay, my partner, where's my weapon? Woo! Oh, alright. Okay, let's talk about pronoun. Okay, pronoun atau kepemilikan. Okay, the last section kita sudah membahas, atau part sebelumnya kita telah membahas tentang kata ganti kepemilikan sebagai subjek, sebagai objek, dan hari ini kita akan membahas part selanjutnya. Perhatikan baik-baik. Kata ganti kepemilikan atau pronoun possessive artinya adalah kata ganti yang menunjukkan kepemilikan seseorang. Oke, ada dua jenis. Yang pertama adalah kata ganti atau pronoun possessive dependent. Yang kedua adalah independent. Apa itu possessive dependent? Possessive dependent adalah kata ganti kepemilikan yang harus diikuti oleh kata benda. Baik, kata ganti ini akan lebih bermakna sempurna jika ditambahkan dengan kata benda setelahnya. Untuk dia laki-laki, kita akan ulas lagi. Untuk pronoun dia laki-laki he. Untuk kepemilikan dia laki-laki adalah his. Oke, dia laki-laki. Dia laki-laki adalah he, kepemilikannya adalah his. Contohnya adalah mobilnya dia laki-laki. Oke, dia laki-laki. His car. Mobilnya dia laki-laki. His car. Untuk dia perempuan, she, mobilnya dia perempuan, her car. Her car. Untuk benda tunggal, it, misalkan rumah saya memiliki halaman, kemudian halamannya kita ganti dengan its yard. Its yard. Untuk mereka, they, kepemilikan mereka, contohnya keluarga mereka, their family. Untuk kita atau kami, we, kita ganti dengan our. For example, our family, our country, our city, Blora, our city. Kota kita, our lovely city Blora, always in my heart. Okay, next. Untuk saya, I, kita gunakan my untuk menunjukkan kepemilikan saya. Contohnya, my job, pekerjaan saya. My job. Untuk kamu, you, kita gunakan your untuk kata ganti kepemilikan dependent, milikmu. Your, for example, your sister. Saudara perempuan kamu. Saya akan ulas sekali lagi. Untuk kata ganti kepemilikan atau possessive pronoun, untuk kata ganti dependent adalah kata ganti yang membutuhkan benda. Benda setelahnya. Atau kata ganti yang menunjukkan kepemilikan dari kepemilikan dia laki-laki, kepemilikan dia perempuan, kepemilikan benda tunggal, kepemilikan mereka, kepemilikan kami atau kita, kepemilikan saya, dan kepemilikan kamu. Kata ini menunjukkan kepemilikan. Untuk kepemilikan dia laki-laki kita gunakan his, untuk kepemilikan dia perempuan digunakan her, kepemilikan benda tunggal its, kepemilikan mereka their, kepemilikan kita atau kami our, kepemilikan saya my, kepemilikan kamu your. Okay, next. Untuk kata ganti independent atau kepemilikan yang tidak membutuhkan kata benda, artinya adalah kata ganti ini telah jelas jika memiliki dua syarat. Yang pertama, jika benda tersebut disebutkan sebelumnya saat misalkan
ngobrol. Misalkan kita pesan kopi, kemudian saya bilang, ini kopi saya. Itu loh kopimu, itu punyamu, gitu kan? Untuk menunjukkan itu punyamu, tetapi kita harus sebutkan dulu benarnya. Jangan tiba-tiba ini punyaku, apa yang punyaku? Ini punyamu, apa yang punyamu? Kita harus jelas menyebutkan bendanya, atau juga benda tersebut disebutkan di depannya. Oke. Saat yang kedua adalah benda tersebut disebutkan di depannya. Contohnya adalah topi ini adalah punya saya. Oke, topi ini. This hat adalah punya saya. Oke. Saya akan berikan contohnya untuk kepemilikan dia laki-laki. Misalkan ini adalah topi dia laki-laki. Ini adalah topi dia laki-laki. This is topi dia laki-laki. His hat. Kemudian topi ini kita balik, berarti this hat adalah miliknya dia laki-laki. Is his. Inilah yang dinamakan kepemilikan independen. Oke, harus jelas, bendanya harus jelas disebutkan, atau saat kita berbicara, saat kita ngobrol, benda tersebut harus kiranya tidak jauh dari kita, bisa dilihat oleh orang yang kita ajak bicara. Oke. Untuk kepemilikan dia laki-laki, his. Untuk punyanya, dia perempuan, punyanya, hers. Untuk benda tunggal, tidak memiliki. Untuk mereka, theirs. Untuk punya kita atau punya kami, milik kami, ours. Punya saya, milik saya, mine, punya kamu, yours. Jadi, untuk kata ganti kepemilikan possessive pronoun, independent, tidak memiliki atau tidak diikuti oleh kata benda. You got it? Sudah jelas? Oke. Jika sudah jelas, mari kita akan coba untuk latihan. Let's do the exercise. Oke. Untuk A. This is mine cat. Oke. This is mine cat. Kira-kira yang mana yang betul? Ini adalah titik. Saya berikan waktu 5 second. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang benar adalah this is my cat. Kenapa harus my cat? Kenapa bukan mine cat? Karena jika jawabannya this is my cat, maka ini memiliki memiliki arti ganda. Ini adalah milik saya kucing. Jadi artinya adalah ambigu atau sulit untuk diartikan secara orang normal. Tapi kalau misalkan kita baru belajar this is my cat, saya tidak menganjurkan. Tapi kalau misalkan orang mungkin paham, ya itu mungkin bisa dikoreksi. This is my cat. Artinya ini adalah kucing saya. B. This coffee is my or mine. I give you 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. What? Mine? Perfect. Mine. Oke. Coffee ini adalah milik saya. Kopi ini adalah milik saya. This coffee is mine. Kenapa kita tidak menggunakan kata mine? Karena, kembali lagi penjelasan, jika my harus memerlukan kata benda. Di sini tidak memiliki kata benda setelahnya. Jika this is, maka kita boleh gunakan my coffee. Jika this coffee, kita gunakan mine. Jangan kita gunakan my, tapi kita gunakan this coffee is mine. Next. Untuk poin C. I know yours name. Saya berikan Anda 5 detik untuk berpikir. I give you 5 seconds to think. 1, 2, 3, 4,
4-5. Alright, 4-5. I know yours? Yours name? What? Yours name? Your name. Yang benar adalah your name. Saya tahu namamu. I know your name. Your name is Bob. Okay, I know your name. Kenapa tidak kita gunakan kata I know yours? Yours-nya apa? Oke, jika kita ngobrol, saya minum kopi. Itu punyamu. Kopimu itu loh. I drink coffee atau I have coffee, cup of coffee. That coffee is yours atau that is yours. Itu boleh. Today, his English is very good. Okay, I give you 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. What? His English. Perfect. His English. Pertanyaannya, kenapa kita tidak gunakan kata he? English. Kan posisinya sebagai subjek. Kenapa kita tidak gunakan he English? Kan pronoun sebagai subjek he. Karena di dalam pembahasan poin D ada kata benda, kata bendanya adalah English di sini. Oke, English merupakan kata benda yang menunjukkan kepemilikan dia laki-laki. His English is very good. Karena dia belajar, ya, kemudian dia berpraktek setiap hari, dia selalu ngobrol sama orang, dan dia rutin. Kemudian dia bisa membuat bahasa Inggrisnya lebih baik setiap hari. Boleh berkata, his English is very good. Bukan he English. Kalau misalnya he, kita boleh mengatakan he di awal jika he speaks English. Tapi jangan menggunakan he is very good. He speaks English. Dia berbicara bahasa Inggris. Oke. Baik, yang terakhir. Their family moved to Kansas. Their family moved to Kansas. I give you 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. What? Theirs? Their or theirs? There. Okay, perfect. Excellent. Their family moved to Kansas. Do you know where is Kansas? Where? In America. Yup. Kansas is in America. Their family moved to Kansas. Kenapa kita tidak gunakan kata theirs? Karena penjelasannya seperti poin dependent dan independent tadi. Theirs harus sudah memiliki kata benda yang ada di depannya. This is, for example, this is-nya apa? Kita harus tunjukkan dulu. This is theirs. Theirs-nya menunjukkan pada mereka, milik mereka. Tapi theirs-nya adalah bendanya harus disebutin dulu. Atau dekat dengan yang diajak bicara atau dekat dengan yang bicara. Okay, everybody. Okay, everybody. I think that's all for today. And today's lesson, hopefully you can take benefit. And see you again in the next part. Okay. My partner, where's my helmet? My partner, where is my helmet? Okay. Hup. See you.